Bab 631. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Wanita apa ini? Seorang utusan berkewajiban untuk mengomunikasikan keinginan kerajaan mereka. Kemampuan ini sangat penting, karena mereka bertugas mengembalikan hasil untuk kerajaan. Ia, sepenuhnya dapat dimengerti jika utusan itu adalah seorang NPC bernama. Tidak aneh, jika ada NPC diplomatik khusus bernama Kelas. Kekaisaran terkenal karena bakatnya yang melimpah. Dan harusnya, NPC bernama umum di sana. Namun, energi pedang, skill pasif Mercedes yang menimbulkan malapetaka, hampir pada tingkat kelas yang disebutkan teratas. Itu adalah skill yang melewati perlawanan mutlak legenda. Itu tidak mungkin bagi siapapun, selain Sword Saint Kraugel. Aku tidak yakin, apakah ingatanku salah. Kraugel adalah satu-satunya yang memiliki kekuatan Deknan sistem yang jelas gambarkan sebagai energi pedang. Itu adalah kekuatan yang memperkuat kekuatan skill terkait pedang. Memiliki kekuatan energi pedang, apakah ini berarti, jika Mercedes adalah Great Swordsman yang sebanding dengan Sword Saint? Apakah orang ini orang penting? Mata Grid menjadi semakin waspada, saat dia melihat Mercedes. Dalam keheningan berikutnya, Mercedes adalah orang pertama yang membuka mulutnya. Kamu lebih terpuji daripada rumor. Potensi legenda bisa lebih baik dari yang dijelaskan dalam sejarah. Mercedes dengan jujur mengagumi skill dan statistik Grid yang ia lihat. Kerajaan kami agak meremehkan kekuatan legenda selain Sword Saint. Evaluasi itu akan berubah di masa depan. Petik 2. Grid mengerutkan kening. Sikap Mercedes terhadapnya, seperti orang dewasa terhadap anak. Rasanya, seperti dia memandang rendah dirinya. Jika dia bisa begitu santai setelah melihat statistikku, apakah itu berarti wanita ini lebih kuat dari diriku? Bahkan, mudah untuk disimpulkan. Perwakilan dari Kekaisaran Sahara yang mendominasi benua barat. Jelas jika levelnya akan jauh lebih tinggi daripada NPC bernama. Status apa yang kamu miliki di Kekaisaran? Grid duduk di atas tahta dengan tatapan tenang, dan bertanya pada Mercedes dengan belak-belakan. Aku milik Red Knight. Kaisar besar memberi aku nomor 1. Orang-orang memanggilku Knight pertama. Apa? Grid terkejut. Identitas utusan adalah Knight pertama Kekaisaran terkuat. Itu wajar untuk terkejut. Itu jauh lebih besar dari yang ia harapkan. Bukankah ini luar biasa? Mengapa Yang Mulia Kaisar mengirim orang sepertimu ke kerajaanku yang masih muda? Grid tidak melakukan kesalahan. Dia menggunakan gelar yang tepat untuk Kaisar. Jika dia membuat kesalahan, Kekaisaran bisa menghancurkan kerajaan Overgearet kapan saja. Hanya mungkin untuk bermusuhan dengan Kekaisaran Sahara, di masa depan. Grid tersenyum di luar. Dia melakukan yang terbaik untuk bertindak sebagai raja. Dia tidak pernah lupa, jika dia membawa puluhan ribu orang di pundaknya. Mercedes tertawa. Yang Mulia Kaisar mengutusku sebagai utusan, karena dia menghormati Raja Grid. Yang Mulia Kaisar sangat menghargai kemampuanmu untuk menelan kerajaan dengan kekuatanmu sendiri. Dia mengirim perwakilan Red Knight sebagai utusan. Petik 2. Pujian. Yang Mulia Kaisar selalu mengatakan, jika seorang pemimpin tidak boleh pelit dengan pujian. Dia memiliki hati yang besar seperti laut. Aku melihat, itu dihargai. Ketidaknyamanan Grid menjadi lebih besar, saat percakapan berlangsung. Grid menilai, jika percakapan ini tidak ada artinya dan langsung pada intinya. Pada akhirnya, apa yang diinginkan Yang Mulia Kaisar dariku? Pada saat ini, senyum ramah Mercedes membeku di wajahnya. Kulit putih bersih dan mata birunya, memberi Grid perasaan dingin pada tekanan. Pertama-tama, mari kita bahas dosa-dosamu. Dosa. Pertama, ada dosa menghancurkan kerajaan Eternal, yang menawarkan upeti kepada Kekaisaran Sahara dan merupakan subjeknya, tanpa izin Kekaisaran. Petik 2. Kedua, ada dosa membangun kerajaan tanpa izin Kekaisaran, penguasa benua barat. Petik 2. Ketiga, ada dosa tidak membuat sumpah pelayan kepada Yang Mulia Kaisar, setelah kamu menjadi raja. Petik 2. Keempat, ada dosa mengambil kerajaan layar dari Kekaisaran. Petik 2. Mercedes mengucapkan dosa-dosanya dengan suara dingin. Dia berpikir, jika Grid yang menghadapnya akan menjadi marah. Bahkan, dari perspektif Kekaisaran, tidak salah untuk meletakkan tuduhan seperti itu di Grid. Tapi, Grid tidak puas dari posisinya. Dia akhirnya menjadi orang berdosa yang menunggu hukuman. Grid berusaha tetap tenang dan mengirim whisper ke Lowell. Keempat dosa yang dibahas. Apa yang harus aku lakukan? Seperti yang diharapkan. Lowell mendorongnya. Dia telah meramalkan situasi ini dan menyiapkan tindakan balasan. Mulai sekarang, ucapkan kata-kataku dengan hati-hati. Grid mengirim pesan Lowell ke Mercedes. Aku tidak bisa mengakui keempat dosa, karena semuanya berasal dari kesalahpahaman atau ketidaktahuan. Untuk dosa pertama, itu tidak benar untuk mengatakan, jika kerajaan Eternal adalah subjek Kekaisaran. Kerajaan Eternal menawarkan penghormatan kepada Kekaisaran seperti setiap kerajaan lain. Tapi, kerajaan Eternal secara resmi netral. Ini telah diakui oleh Kekaisaran. Kerajaan Eternal menawarkan penghormatan kepada Kekaisaran besar, karena sopan santun.
Bukan karena itu adalah subjek kekaisaran. Petik 2 petik 2. Kedua, tidak ada di benua hukum yang mengharuskan meminta izin kekaisaran untuk membangun kerajaan. Jika aku adalah orang yang lebih pintar, aku akan membiarkan kekaisaran tahu. Aku sedih karena ketidaktahuanku. Berarti, aku tidak bisa memikirkan tentang mencari izin dari kekaisaran. Kesalahan ini berasal dari ketidaktahuanku. Ini bukan dosa yang disengaja. Aku dalam renungan mendalam. Petik 2 petik 2. Ketiga, kerajaan Overgearet adalah baru dan dalam keadaan kacau. Bagaimana aku berani menyapa Yang Mulia Kaisar, ketika kerajaan masih tidak stabil? Aku pikir, itu akan terlalu sombong. Dengan demikian, aku telah menunda kunjunganku ke kekaisaran. Petik 2 petik 2. Keempat, menjadikan kerajaan layar sebagai pengikut kerajaan Overgearet adalah mekanisme pertahanan untuk melindungi keselamatan kerajaan. Aku harus menunjukkan kekuatan, karena semua 15 kerajaan akan memangsa kerajaan Overgearet. Aku secara tidak sengaja mengambil kerajaan layar sebagai subjek dalam proses. Secara alami, kerajaan layar. Aku akan mengembalikannya ke kekaisaran. Slot iklan. Kamu bisa memasang iklanmu di sini. Tubuh Grid bergetar, ketika dia berbicara. Dia meratapi aibnya sendiri. Mercedes mendengarkan dengan tenang, dan melonggarkan ekspresi kerasnya. Itu hanya alasan. Terlalu memalukan. Tapi, tidak apa-apa. Aku tahu niat King Grid. Apapun itu, bukankah benar jika kerajaan Overgearet setia kepada kekaisaran? Menyentak. Grid tidak bisa langsung menjawab. Namun, Lowell mendesaknya untuk mengangguk. Harga dirinya sudah ditinggalkan. Benar. Baik, kamu merespons seperti Yang Mulia harapkan. Oke, sekarang aku akan menyampaikan kehendak Yang Mulia Kaisar. Raja Grid yang menguasai dari yang kalah, turun dari tahta, berlutut, dan dengarkan. Apa? Berlutut. Grid meragukan telinganya ketika dia menatap Mercedes. Itu perintah kekaisaran. Wajar untuk menunjukkan rasa hormat. Apakah kamu tidak menyukainya? Tidak. Ini adalah situasi yang memalukan. Tapi, tindakannya akan mengendalikan nasib anggota Overgearet dan orang-orang yang percaya padanya. Yang terpenting, ada miliaran won yang ia investasikan untuk membuat kerajaan ini. Dia belum memiliki kekuatan untuk menghadapi kekaisaran. Jadi, dia tidak bisa kehilangan segalanya, karena kesombongannya. Tenang, tindakanku tidak memalukan. Kua duduk. Grid bangkit dari singgasananya. Dia bergerak dengan gaya agung dan berlutut di depan Mercedes. Alis indah Mercedes berkerut. Dia tidak merasakan penghinaan. Grid ini adalah binatang buas yang sulit dijinakkan. Dia harus waspada. Mercedes yang waspada, mengeluarkan sebuah surat dan membacanya. Aku, Juander, penguasa bumi dan langit, memesannya. Aku menerima dosa-dosa Grid dengan hati yang murah hati dan mengakui status Raja Overgearet. Aku tidak akan menuntut kembalinya kerajaan layar. Raja Overgearet Grid dan kerajaan Overgearet akan senang dan memberikan kesetiaan dan kebaikan mereka kepada kekaisaran selamanya. Kerajaan Overgearet harus membayar 72% dari pendapatan pajak setiap bulan untuk kekaisaran. Selain itu, begitu Pangeran Lord berusia 12 tahun, dia harus dikirim untuk belajar di kekaisaran. Petik 2 tanda tanya petik 2. Masih ada beberapa tahun yang tersisa sebelum Lord berusia 12 tahun. Masalahnya akan terselesaikan, jika kerajaan Overgearet diperkuat sebelum itu. Masalah langsungnya adalah memberikan 72% dari pendapatan pajak ke kekaisaran. Aku tahu, jika kerajaan lain hanya memberikan 36% dari pendapatan pajak mereka ke kekaisaran. Itu adalah harga untuk mengakui kerajaan layar sebagai di bawah kerajaan Overgearet. Kamu harus membayar upeti 2 kali lipat dari kerajaan lain. Kamu tidak mau. Mercedes membuat ekspresi mengejek. Sekarang, dia benar-benar melihat Grid, dia mengakui Grid dan waspada, tidak seperti kaisar. Karena itu, dia memutuskan untuk menggunakan penilaiannya sendiri dan berharap Grid akan menyebabkan gangguan. Namun, Lowell ada di belakang Grid. Whisper dari Lowell terus menenangkan Grid. Selain itu, kekuatan mental dan kesabaran Grid sudah tidak normal. Tidak, aku akan melakukan seperti yang diperintahkan Kaisar. Aku akan menerimanya. Petik 2. Kamu benar-benar tidak biasa. Aku mengerti. Aku akan kembali sekarang. Mercedes sedikit mengangguk ke Grid, dan meninggalkan ruang audiensi. Mata Grid memerah, karena dia ditinggalkan sendirian. Persiapkan. Aku akan menjadi orang yang membuatmu berlutut, saat kita bertemu berikutnya. Petik 2. Kekuatan. Dibutuhkan lebih banyak kekuatan. Grid membuka matanya dan bertanya pada Lowell. Berapa lama kita mampu memberikan upeti yang diminta kekaisaran? 3 bulan. Setelah 3 bulan, orang-orang dan tentara akan kelaparan dan kerajaan Overgearet akan berhutang. Dalam 4 bulan, itu akan sepenuhnya berhenti berfungsi sebagai kerajaan dan akan binasa. Bagaimana cara memperbaikinya? Piaro saat ini berada di kerajaan layar dan kemajuannya dengan pertanian mereka, 3 kali lebih cepat dari yang diharapkan. Jumlah player dalam kues pembangunan nasional kues Linked Set Grid akan meningkat lebih dari 5 kali dalam 2 bulan. Sementara, pajak dari kerajaan layar dan siren akan berlipat ganda.
Meningkatkan produksi potion edisi terbatas yang dapat diproduksi di fasilitas alkimia sebanyak 7 kali, dan menyumbangkan gaji anggota Overgearet ke kerajaan. Jika ini terjadi, kita bisa bertahan selama 9 bulan. Solusi mendasar. Tentu saja, itu kekuatan. Menjadi begitu kuat, sehingga kekaisaran tidak berani mengancam kita. Grid diingatkan tentang Pangea. Aku akan kembali ke benua timur. Aku akan kembali dengan teman-teman yang aku buat di sana. Dan berikan ini pada Piaro. Kenari emas. Itu lebih berharga daripada emas. Aku percaya jika sebagai petani legendaris, Piaro bisa menumbuhkannya. Bab 632. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Golden Walnut. Disebut juga berkah alam. Ini adalah camilan dan obat yang dinikmati oleh semua bangsawan dan kerajaan di benua timur. Di suatu tempat di benua timur, ada makhluk yang makanan utamanya adalah kenari ini. Semua statistik akan naik 10% selama 1 jam. Selain itu, ada kemungkinan yang sangat rendah untuk meningkatkan satu stat secara permanen dengan 5 poin. Semakin baik Anda mengupas kenari, semakin besar kemungkinan statistikmu akan meningkat secara permanen. Berat, 0,1. Potion buff dan eliksir terkuat dalam 1. Lowell terkesan, ketika dia mengkonfirmasi rincian kenari emas yang ia terima dari Grid. Dia sangat terkejut jika bangsawan dan bangsawan dari benua timur menikmati kenari ini sebagai camilan. Keluarga kerajaan dan bangsawan di benua timur pada dasarnya memiliki statistik yang baik secara default. Terutama, jika mereka telah memakan kenari ini selama bertahun-tahun. Petik 2. Mungkin tidak. Jarang ada orang yang bisa mengupas kenari dengan sempurna seperti diriku. Bagaimanapun, tingkat kerajaan dan bangsawan di benua timur tinggi. Aku berharap, formula itu akan diterapkan pada Guild Overgearet. Jadi, beritahu Piaro untuk berhasil menumbuhkan kenari emas. Aku mengerti. Lowell menjawab dengan ekspresi suram. Grid tahu kenapa. Kemungkinan menumbuhkan barang palsu seperti itu. Itu mendekati 0. Grup SA peduli tentang keseimbangan dan tidak akan membiarkan kacang kenari emas ditanam dengan mudah. Tapi, Piaro adalah legenda dan legenda menghancurkan akal sehat. Secara objektif, grup SA bermurah hati kepada legenda. Piaro dapat menciptakan keterampilan tumbuh baru, sama seperti aku membuat item dan Kraugel menciptakan teknik pedang. Itu adalah interpretasi yang sangat positif. Grid tersenyum pahit dan menepuk bahu Lowell. Tidak apa-apa. Aku akan mendapatkan lebih banyak kenari emas, ketika aku pergi ke benua timur. Aku akan menunggu dengan setia untukmu. Yang mulia juga tidak perlu khawatir tentang pemerintahan. Yu Lowell, hati dan jiwaku telah menjadi lebih kuat berkat pertemuan dengan teman-teman masa lalu, dan ini akan menjadi nasib baik kerajaan. Hah, yang mulia, kemana kamu pergi? Langkah. Itu adalah situasi di mana ia menghadapi kekaisaran sebagai musuh potensial. Kaki Grid bergegas. Jika dia tidak mengatasi persidangan kekaisaran, kerajaan Overgearet sendiri akan hancur dalam 4 bulan. Dia tidak mampu kehilangan miliaran won yang ia investasikan. Cepat. Sementara Lowell sedang berbicara, Grid menuju ke Akademi Overgearet untuk bertemu Stick. Kecepatan Grid mirip dengan prajurit kerajaan Overgearet, yang terkenal dengan kebugaran fisiknya yang bagus. Itu adalah efek stat agility-nya yang tumbuh dengan mantap untuk memenuhi rasio 1:1 dengan strength. Dan agility menerobos 2.700 poin. Dia membutuhkan sekitar 500 agility yang tersisa, sebelum rasio 1:1. Akademi Overgearet. Itu adalah sekolah pendidikan komprehensif yang dibangun di Reinhardt, ibu kota kerajaan Overgearet. Siapapun yang berusia di atas 8 dapat menjadi siswa di sini, belajar ilmu pedang dan sihir. Namun, ukuran sekolah itu masih terbatas. Karena itu, jumlah siswa yang diterima oleh akademi hanya 3.000. Lebih dari separuh dari mereka diajar langsung oleh Stick. Itu adalah situasi, di mana semua orang di semua bidang terlalu banyak bekerja, karena kurangnya bakat. Itu sama untuk Stick. Sebagai sage dan high elf, Stick sangat dihormati oleh semua elf. Bahkan kaisar-kekaisaran Sahara akan menyambutnya. Namun, dia mengajar rakyat jelata di kerajaan kecil. Seluruh benua akan berada dalam kekacauan, jika fakta ini diketahui. Namun, orang-orang dari Overgearet tidak tahu, jika Stick adalah sosok yang hebat. Mereka hanya berpikir lebih mudah dan lebih cepat untuk belajar darinya. Sulit bagi orang yang terus-menerus mengejar perubahan dan unsur-unsur yang menginginkan pelestarian alam, untuk akur. Ada kemungkinan yang sangat langka, jika manusia dan unsur dapat saling berkontraksi. Peristiwa khusus ini terjadi sekali dalam 100 tahun. Berbagai kondisi harus didirikan. Stick. Petik 2 tanda tanya petik 2. Sejumlah siswa berbakat dan termotivasi dipilih untuk dididik secara terpisah. Stick yang mengajarkan dasar-dasar elemental, terkejut dengan kemunculan Grid yang tiba-tiba. Ada keributan. Wah. King Grid. Yang mulia, aku mencintaimu. Kecintaan siswa terhadap Grid sangat mendalam, karena dia memberikan kesempatan pendidikan yang sama, tanpa peduli status. Secara khusus, siswa yang termotivasi memiliki cinta yang lebih dalam.
Para siswa yang lebih bersemangat tentang kelas, sangat menyukai Grid. Aku Adon yang menempati posisi pertama dalam tes ini. Aku ingin bekerja di bawah King Grid, ketika aku menyelesaikan pendidikan dan lulus. Aku Shannon yang akan menjadi yang pertama dalam tes berikutnya. Harap ingat, jika aku melakukan yang terbaik untuk menjadi orang yang berbakat untuk King Grid. Kata-kata mereka membual dan berterima kasih. Mata para siswa yang bersinar dan kata-kata yang bersemangat, memungkinkan Grid untuk menghapus rasa takutnya terhadap kekaisaran, untuk sementara waktu. Aku akan mengawasi hari itu. Awalnya, Grid ingin menjadi raja untuk mendapatkan lebih banyak pajak dari rakyat. Dia ingin makan semua yang ia ingin makan, dan membeli semua yang ia ingin beli. Tentu saja, mimpi ini masih tetap sama. Tapi, ada prasyarat bagi Grid untuk mencapai keinginan ini. Itu agar warga menjadi lebih baik. Semakin baik rakyatnya, semakin banyak pajak yang bisa mereka bayar. Benar sekali. Grid serakah, tapi dia pada dasarnya berbeda dari kaisar. Dia tidak berniat menganiaya orang miskin. Itu alami. Slot iklan. Kamu bisa memasang iklanmu di sini. Grid telah kehilangan sebagian besar hidupnya. Dia tahu lebih baik daripada siapapun tentang penderitaan orang-orang dalam posisi ini, dan tidak bisa bersikap seperti kaisar. Keegoisan Grid bukanlah dalam bentuk sesuatu yang akan dipenuhi oleh orang yang tak bersalah. Aku mendengar, seorang utusan datang dari kekaisaran. Pasti sesuatu yang buruk. Stick menebak setelah melihat, bagaimana Grid berlari ke akademi. Grid memberitahunya. Kirimkan aku ke benua timur. Oh, kali ini jangan lupa scroll untuk kembali ke benua barat. Petik 2. Ingatannya terdistorsi. Grid ingat, jika Stick adalah alasan, ketika dia tidak memiliki scroll kembali ke benua barat. Stick menghela napas, sebelum memberikan Grid scroll gerakan benua timur dan scroll kembali benua barat. Ada sesuatu yang harus kamu ketahui. Apa? Reinhardt tidak memiliki lingkungan, tempat aku dapat membuat scroll. Aku harus kembali ke Kepulauan Behen untuk membuat scroll, dan butuh 28 hari untuk membuat gulungan. Petik 2. Bagaimana jika Stick pergi selama sebulan? Akademi Overgearet saat ini kekurangan guru, sehingga pendidikan akan dihentikan. Dengan kata lain, aku harus memanfaatkan satu-satunya kesempatan ini. Rencana awal Grid untuk benua timur sederhana. Bawa kembali Idan, yang makanannya akan memberi anggota Overgearet kesempatan untuk meningkatkan statistik mereka. Dia juga bisa mendapatkan pasukan elit dan dukungan dari Han Seokbong. Tapi, itu tidak akan cukup berdasarkan situasi saat ini. Benua timur bukan tempat aku bisa pergi kapanpun aku mau. Kali ini, aku perlu membuat pasukan. Anda telah menggunakan scroll gerakan antar benua. Anda telah tiba di Pangea, desa pemula di benua timur. Grid berkedip saat dia tiba di benua timur. Dia kagum dengan kebesaran scroll milik Stick, hanya untuk menyadari jika suasana Pangea berbeda dari sebelumnya. Mengapa ekspresi orang-orang begitu gelap? Di masa lalu, Grid telah membuat perbedaan besar di Pangea. Tidak hanya dia mereproduksi Red Phoenix Bow, dia juga membasmi jarum lapis baja. Kedamaian Pangea dipulihkan, jadi itu harus lebih energi dari sebelumnya. Aneh jika semua orang di jalanan sedih, seolah-olah seseorang telah meninggal. Pasar senyap seperti tikus mati. Para pedagang dan pejalan kaki semua memandang tanah. Apa yang sebenarnya terjadi? Sua adalah hal pertama yang terlintas dalam pikiran Grid. Dia adalah putri Lord yang menerima rasa hormat dan cinta orang-orang. Apakah sesuatu terjadi padanya? Grid sangat menyukai Sua, bahkan jika dia nakal. Dia cukup cantik untuk bisa dibandingkan dengan Irene. Tentu saja, itu berperan. Namun, itu bukan segalanya. Sua adalah wanita hebat. Meskipun menjadi putri Lord, dia tidak sombong. Dia berjuang melawan jarum baja, untuk stabilitas dan kedamaian rakyat. Petik 1. Meskipun dia nakal. Grid mulai bergerak ke arah kastil Pangea. Lalu, seseorang tiba-tiba meraih pergelangan tangan Grid. Tangan ramping itu milik karyawan restoran Idan, Yang Fei. Oh, sudah agak lama. Apakah kamu baik-baik saja? Dia melambai ke Yang Fei. Sambutan Grid membuat wajahnya yang biasanya tanpa ekspresi, memerah. Tapi kemudian, dia melihat sekeliling dan memimpin Grid ke gang. Tak. Yang Fei meletakkan tangan di dinding. Grid bersandar dan mendekat. Dia didorong ke dinding oleh seorang gadis yang belum menjadi dewasa. Grid merasa malu dengan situasi yang tiba-tiba, dan tergagap. Kak, kenapa kamu membawaku ke tempat yang buruk? Jangan bilang. Apakah dia menjadi nakal? Perempuan benua timur sangat hebat. Jantung Grid berdetak kencang, saat dia merasa penuh harap. Lalu, Yang Fei berteriak. Mengapa? Mengapa kamu kembali? Hah? Ekspresi Yang Fei serius. Dia tidak bisa percaya, jika gadis yang selalu tanpa ekspresi itu menjadi sangat gelisah dan gelisah. Dia bahkan berteriak. Grid membuat ekspresi serius dan bertanya. Apa yang terjadi? Pada saat itu. Menangis. Bahu Yang Fei bergetar, ketika dia mulai menangis. Semua kesedihan dan kekhawatiran yang ia alami terus-menerus meledak, begitu dia melihat wajah Grid yang bisa dipercaya. Tuan Han Seokbong dan Nyonya Sua telah diseret ke ibu kota. Ibu kota kerajaan Chou. Ya, ada rumor jika raja ingin tahu keberadaan Grid.
Lord Han Seokbong menolak untuk menjawab dan dicap sebagai orang berdosa. Keberadaanku. Grid langsung melihatnya. Dia ingin mendapatkan blacksmith yang menciptakan Red Phoenix Bow lebih baik daripada yang asli. Mengapa orang-orang yang berkuasa selalu egois? Grid mengertakkan gigi. Yang Fei mendesaknya. Kaburlah. Jika kamu tinggal di sini, kamu akan ditangkap oleh tentara raja. Bahkan, Yang Fei telah merindukan Grid lebih dari siapapun. Dia ingat sentuhannya setiap malam. Tapi, dia tidak ingin melihat Grid dalam bahaya. Untuk seseorang yang hanya mengalami perasaan bertanggung jawab atas kehidupan keluarganya sejak usia muda, Grid adalah. Dia adalah kegembiraannya. Dia ingin Grid aman. Jangan khawatir. Semua akan baik-baik saja. Grid merasakan tangan Yang Fei gemetar dan memeluknya. Itu untuk meyakinkannya, tapi kegembiraan itu terlalu banyak untuk Yang Fei. Wajah, leher, dan telinganya merah, saat wajahnya memerah. Di sisi lain, Grid mengerti jika situasi ini adalah awal dari sebuah kues. Pada waktu bersamaan, kues tersembunyi, selamatkan ayah dan putri Han Seokbong, telah diperoleh. Event baru disajikan pada Grid. Bab 633. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Menyelamatkan ayah dan putri Han Seokbong. Kues tersembunyi. Han Seokbong selalu setia pada kerajaan Cho, hanya untuk dicap sebagai pengkhianat. Itu karena, dia menolak untuk mengungkapkan keberadaanmu kepada raja. Selamatkan ayah dan anak perempuan Han Seokbong yang memilih untuk setia kepadamu daripada kerajaan mereka. Kues clear. Temui Raja Cho. Atau selamatkan ayah dan anak Han Seokbong secara paksa. Reward, tidak diketahui. Kegagalan. Kematian ayah dan anak perempuan Han Seokbong. Kues tersembunyi. Seperti namanya, itu adalah kues tersembunyi. Benar-benar tidak mudah. Untuk mendapatkan kues tersembunyi, persyaratan yang lebih beragam, harus dipenuhi daripada kues umum. Dia berpartisipasi dalam kontes blacksmith berdasarkan hubungannya dengan White, berhasil membuat Red Phoenix Bow, memasuki Dungeon Castle, membunuh Arube, dan menyelamatkan Pangea dari krisis, Del. Tanpa pilihan dan tindakan Grid, kues tersembunyi saat ini tidak akan terjadi. Hadiah untuk kues tersembunyi biasanya tinggi. Itu bagus untuk mendapatkan kues tersembunyi. Tidak, dia harus berlari dengan gembira. Tapi, hati Grid terasa berat. Dia merasa bersalah, karena Han Seokbong dan Sua dalam bahaya. Mereka akan mati, jika aku tidak bisa menyelamatkan mereka. Itu adalah kues dengan kehidupan orang lain dipertaruhkan. Itu memberi tekanan berat tambahan padanya. Secara khusus, Sua menghilang. Grid merenung sejenak, sebelum terlambat menyadari dan memerah. Dia menyadari, dia memegang Yang Fei di tangannya. Grid. Yang Fei seperti tupai dengan wajahnya terkubur di dada Grid. Kecil, lembut, dan imut. Grid memerah dan buru-buru menjauh darinya. Luar biasa. Sejak kapan dia bisa melakukan kontak kulit alami dengan wanita? Luar biasa. Apakah sifat-sifatnya yang tersembunyi sebagai seorang Casanova, tiba-tiba mekar? Jika aku mempertahankan momentum ini, aku mungkin luput dari kenyataan di dunia nyata. Grid dipenuhi dengan antisipasi. Sekarang, bukan waktunya untuk memikirkan hal-hal ini. Itu mendesak. Secara kebetulan, Grid tidak punya waktu lama untuk tetap di benua timur. Aku harus menyelamatkan ayah dan putri Han Seokbong sesegera mungkin, dan menjadikan mereka sekutuku. Grid memutuskan dan menuju ke restoran Idan dengan Yang Fei. Apa, kamu ingin aku menjadi koki private-mu? Sebuah restoran yang tidak memiliki satu tamu, meskipun sedang makan siang. Idan meragukan telinganya, dan mempertanyakannya. Grid menghilang dan tiba-tiba muncul kembali, meminta Idan untuk menjadi koki private. Harem, kamu adalah orang yang menemukan wajan penggorenganku, dan salah satu dari sedikit pecinta kuliner yang menikmati makananku. Aku merasakan kasih sayang yang besar untukmu. Tapi, aku tidak bisa menjadi koki private-mu. Mengapa? Kenapa aku harus? Aku tidak tahu identitasmu yang sebenarnya. Bagaimana aku bisa menjadi koki pribadimu, ketika aku bahkan tidak tahu dari negara mana kamu berasal? Apa yang kamu yakini? Apakah itu berarti, kamu akan menjadi koki pribadiku, jika aku mengidentifikasi diriku? Tidak, bukan hanya itu. Aku memiliki kebanggaan dan tujuanku sendiri sebagai koki. Alasanku menjalankan restoran adalah, karena aku ingin menunjukkan hidanganku kepada lebih banyak orang. Aku ingin melihat ratusan dan ribuan tamu menikmati hidanganku setiap hari. Maaf, tapi aku tidak bisa memasak hanya untuk satu orang. Ratusan dan ribuan tamu sehari, ketika kamu hanya mendapat 2 pengunjung. Bahkan mereka berdua adalah pelancong dan meminta pengembalian dana. Yang Fei membantah, tapi Idan mengabaikannya. Yah, bagaimanapun juga. Aku tidak bisa menjadi kokimu. Saat itu Idan menolak. Aku mengerti. Maka, akankah kamu menjadi koki di kerajaanku, alih-alih koki privateku? Nada Grid tiba-tiba berubah. Hah? Seorang koki di kerajaan. Itu juga, kerajaanku. Apa? Idan bingung, hanya untuk menjadi heran.
Yang Fei juga terkejut. Itu karena, Grid mengeluarkan mahkota perak. Kamu. Suasana Grid berubah. Tampilan, nada dan juga suasananya juga sangat berbeda. Idan dan Yang Fei merasakan ketidaknyamanan dan ragu-ragu. Grid benar-benar menghadapi kedua orang itu. Aku adalah penguasa di benua barat, Raja Overgearet Grid. Idan, koki terbaik di benua timur, aku ingin kamu memberi makan puluhan ribu tentaraku. Apakah kamu setuju dengan keinginanku? Iya. Idan membuat pilihannya, saat Grid memanggilnya koki terbaik di benua timur. Idan sangat bersemangat, sehingga dia mulai mengepak barang-barangnya segera. Itu hanya beberapa pakaian dan penggorengannya. Ayo pergi ke benua barat. Teriak Idan, begitu dia selesai. Tidak seperti Idan yang bersemangat tentang keterampilan memasaknya yang diakui, Yang Fei diam. Dia sedih, ketika dia menyadari jika pria di depannya itu terlarang. Dia berada di dunia yang sama sekali berbeda. Dia adalah orang yang tidak bisa ia ajak, sejak awal. Sekarang, mereka akan berpisah. Yang Fei menundukkan kepalanya. Itu adalah upaya untuk menahan air matanya. Pada saat itu, angkat kepalamu. Tangan besar Grid menyentuh wajah kecil Yang Fei. Yang Fei mengguncang sentuhan, dan bisa tersenyum lembut pada Grid. Aku juga ingin Yang Fei di sebelahku. Apakah kamu tidak memiliki keluarga untuk didukung? Apakah kamu juga akan pergi ke kerajaanku, jika aku memenuhi kebutuhan keluargamu? Hahik, aku senang. Idan adalah koki yang makanannya memiliki kemungkinan tertentu, untuk memberikan statistik. Selain itu, Yang Fei sangat bagus dalam bekerja, bertanggung jawab, dan mampu mendeteksi orang. Kemudian, tentara Overgearet akan mengalami keracunan makanan. Tidak, Master Racun Idan benar-benar akan mengisi perut kosong prajurit Overgearet. Tidak, Master Misterius, pelayan iblis pelayan Yang Fei, lahir hari ini. Slot iklan. Kamu bisa memasang iklanmu di sini. Labirin Yakumo. Kesulitan Dungeon ini adalah yang terburuk, karena tidak mungkin untuk masuk dalam sebuah party. Struktur labirin dan pola bos berubah, setiap kali seseorang masuk. Tingkat keberhasilan menembus labirin ini adalah 11,6%, untuk kelas kemajuan ketiga. Itu berarti, jika 9 dari 10 penantang gagal. Namun, Anda telah berhasil menembus labirin Yakumo. Waktu yang Anda butuhkan untuk menerobos labirin adalah 39 jam, 32 menit dan 27 detik. Catatan telah diperbarui. Anda telah memperoleh cincin Yakumo 6 sebagai hadiah. Ini bukan rekor keempat. Sword Saint Kraugel. Dia belum mencapai level 300, tapi dia mencetak rekor baru di labirin Yakumo. Yang mengejutkan adalah, jika dia sudah mendapatkan cincin kelima Yakumo. Cincin Yakumo diberikan, setiap kali rekor baru ditetapkan. Ada total 8 jenis berbeda dan opsi berbeda untuk masing-masing jenis. Menurut informasi, opsi yang paling aku butuhkan, terlampir pada rekor keempat. Aku harus menantangnya lagi. Kraugel. Seseorang memanggil Kraugel, ketika dia akan memasuki labirin lagi. Itu adalah Hao. Kraugel tertawa. Aku minta maaf, tapi pikiranku ditentukan. Tidak peduli bagaimana kamu keberatan, aku akhirnya akan pindah ke Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat memberikan visi tentang kesehatan dan kebahagiaan ibunya. Berbeda dengan negara lain yang hanya membahas uang dan kehormatan. Sikap ini menarik hati Kraugel. Aku tidak bisa menanggapi keinginanmu, untuk pindah ke Korea Selatan atau Cina. Hao mengangguk pada pendapat tegas Kraugel. Aku tidak akan berdebat lagi. Aku akan menghormati dan mendukung pilihanmu. Aku datang untuk mengatakan ini. Petik 2 tanda tanya petik 2. Kraugel tahu sifat Hao. Dia tidak memiliki sifat yang mudah ditekuk. Sikapnya telah bergeser dalam semalam. Hao menjelaskan kepada Kraugel yang bingung. Aku pergi ke Korea Selatan untuk bertemu Grid. Grid? Ya, aku ingin memintanya untuk menghentikanmu pindah ke Amerika Serikat. Lalu, dia menolak. Dia bilang, aku seharusnya tidak berdebat menentang pilihan yang akan membuatmu bahagia. Petik 2 petik 2. Jujur, aku tidak bisa mengerti. Aku yakin, kamu akan lebih bahagia pindah ke Korea Selatan atau Cina. Lalu, Grid membawaku ke restoran Cina. Restoran Cina. Ya, bukankah itu lucu? Aku sejujurnya tidak senang makan makanan Cina di Korea Selatan. Tapi aku menyadari, saat aku makan hidangan yang disebut jampong. Ada senyum hangat di wajah Hao, saat dia ingat. Pesona masakan Cina ditafsirkan kembali di negara-negara lain. Ini adalah hal yang luar biasa. Petik 2 tanda tanya petik 2. Aku pikir, hidangan yang disebut jajangmyeon dan jampong di Korea Selatan. Dan, petik 2 tanda tanya petik 2. Ya, seperti makanan, orang tidak harus terikat dengan kebangsaan. Kamu harus mengejar kebahagiaan di tempat, di mana kamu bisa dikenali dan dicintai. Petik 2 petik 2. Kraugel, sekarang aku sepenuhnya memahami dan menghargai pilihanmu. Berkat Grid, aku mendapat pencerahan hebat dengan makanan. Petik 2 petik 2. Apakah Grid memiliki makna yang mendalam, di balik Hao yang memperlakukan ke jampong? Kraugel akrab dengan sifat Grid dan hanya bisa tertawa. Tidak ada yang tahu. Grid adalah alasan yang menentukan di belakangnya, untuk tidak pindah ke Korea Selatan. Grid,
Aku memimpikannya hari, ketika aku bisa bersaing denganmu lagi. Sampai sekarang, totalnya adalah 1 banding 1. Bagaimana dengan babak ketiga? Ibu kota kerajaan Chou, Kars. Penjara lava tempat orang-orang berdosa dikurung, sibuk hari ini. Para penjaga menderita, karena kunjungan dari Raja Chou. Mengapa Yang Mulia mengunjungi penjara jahat ini? Yah, itu karena ayah dan putri Han Seokbong. Han Seokbong terkenal, dengan bagaimana dia dulu mendapat bantuan raja. Ratusan tahun yang lalu, gunung berapi meletus dan menyebabkan penjara lava ini. Hampir tidak mungkin untuk membersihkan tempat ini. Karena tubuh mereka akan meleleh, jika mereka melakukan kesalahan. Namun, para penjaga harus membersihkan sebanyak mungkin, karena sang raja akan datang. Mereka melakukan yang terbaik untuk menyapu lantai dengan sapu, menyeka darah kering di ruang penyiksaan, dan memasang kipas untuk mencoba dan mengurangi panas dari lava. Setelah beberapa saat, Yang Mulia tiba. Sebuah penjara dibuat dari hasil letusan gunung berapi. Seruan masuk raja bergema di mana-mana, di penjara besar yang diciptakan oleh alam. Raja Chou bergerak melalui hawa panas dan mendekati Han Seokbong. Seokbong, apakah kamu masih tidak punya niat untuk memberitahuku keberadaan Grid? Aku tidak bisa memberitahumu. Aku tidak tahu keberadaannya. Memilih untuk menolak sampai akhir. Itu membuatku lebih sedih, Seokbong. Selalu ada rasa kesetiaan antara kamu dan aku. Kita adalah teman masa kecil, sebelum kami menjadi pelayan dan raja. Bukan itu. Aku benar-benar tidak tahu keberadaannya. Ya, Seokbong. Aku mengerti niatmu. Tapi sejujurnya, aku pikir itu terlalu berlebihan. Aku mencari blacksmith murni, untuk masa depan kerajaan Chou. Namun, kamu memilih kebenaran daripada kerajaanmu dalam krisis. Hatimu Yang Mulia sekarang dingin. Tidak, Yang Mulia. Aku tidak tahu keberadaannya. Kamu tidak perlu mengatakan hal lain. Aku akan menyerah. Aku sangat menyadari sifat kamu. Sai, ini pesonamu, aku rasa. Bersama-sama, mari kita saksikan kehancuran kerajaan Chou. Aku tidak tahu. Itu sudah cukup untuk membuat Han Seokbong gila. Pada awalnya, dia tidak mengungkapkan keberadaan Grid, karena khawatir tentang keselamatannya. Tapi sekarang, Han Seokbong tahu mengapa raja mencari Grid. Han Seokbong ingin memberitahu rajanya, di mana Grid berada. Tapi, bagaimana dia bisa menjawab, ketika dia tidak tahu keberadaan Grid? Bagaimana dia bisa tahu, apa yang tidak ia ketahui? Apakah surga mengabaikanku, dan juga kerajaan Chou? Aku ingin menangis. Han Seokbong meneteskan air mata, saat dia menyesalinya. Bab 634. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Player memakan makanan di Satisfy untuk mengisi rasa kenyang dan pulih. Makanan adalah sumber energi penting. Tapi, masakan yang dibuat oleh Idan sering beracun. Anda sudah makan makanan buruk. Anda telah menerima keracunan makanan. Anda telah menolak. Anda telah mengkonsumsi sesuatu yang tidak boleh dimakan. Anda telah menjadi racun besar. Anda telah menolak. Petik 2. Bagaimana dengan itu? Bukankah enak? Jalan menuju Kars, ibu kota kerajaan Chou. Grid bepergian dengan Idan dan Yang Fei. Dia menderita rasa sakit yang hebat, setiap kali dia makan. Dia disiksa oleh seorang ahli penyiksaan. Aku ingin kamu membuat makanan, yang setidaknya bisa dimakan orang, bahkan jika itu tidak enak. 9 dari 10 hidangan, hanyalah sisa makanan. Itu tidak mungkin untuk memasok makanan saat ini, yang dibuat oleh Idan kepada anggota dan tentara yang sombong. Jika semua dari mereka menerima keracunan makanan, itu akan menjadi situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana pemerintahan akan lumpuh. Aku harus terus makan, untuk meningkatkan keterampilan memasak Idan. Grid bertekad untuk mengorbankan dirinya. Sepanjang perjalanan, dia selalu membuat Idan makanan. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan, dengan kekuatan mental biasa. Grid menempatkan dirinya di jurang neraka demi overgearet. Grid, minum teh. Grid ingin muntah, saat menderita keracunan makanan. Yang Fei membuat ekspresi sedih, dan mendekati dengan teh. Terima kasih. Anda telah minum teh berenas. Pikiran dan tubuhmu menjadi tenang. Tingkat pemulihan HP telah meningkat 10% selama 1 menit. Selera busuknya sembuh, karena Yang Fei. Cerdas dan fleksibel, Yang Fei juga seorang ahli teh. Rumput, bunga, daun, dan ranting yang ia kumpulkan di sepanjang jalan dibuat menjadi yang menunjukkan efek luar biasa. Di mana kamu belajar teknik ini? Ini adalah keterampilan yang aku pelajari dari bekerja di restoran Idan, selama beberapa tahun. Kadang-kadang, pelanggan menderita keracunan makanan dan jatuh ke dalam krisis. Petik 2. Itu memang jawaban yang absurd. Namun, Grid senang mengetahui jika Yang Fei baik hati. Dia pandai melihat bakat, tapi anak ini juga tahu, jika kehidupan orang-orang sangat berharga. Tapi, itu kesalahpahaman. Kesan ini tidak bertahan lama. Hanya masalah waktu, sampai seorang pelanggan terbunuh oleh Idan. Jika restoran tutup, tidakkah aku akan kehilangan pekerjaanku? Ada banyak gaji yang belum dibayar. Aku mengerti.
Semakin dia melihat, kompatibilitas Yang Fei yang lebih baik dengan Rabbit, tampak. Jika aku menyerahkan Yang Fei ke Rabbit, dia akan mendukungnya dengan benar dan efisiensi kerjanya akan meningkat. Pertama dan terutama, dia tidak bisa memberikan Yang Fei kepada Lord. Pria hebat itu akan menjadikan gadis manapun kekasihnya, terlepas dari penampilan atau usia. Tentu saja, Lord muda masih belum tahu tentang itu. Dia pikir kekasih sama dengan teman. Masalahnya adalah, jika wanita tidak menerimanya. Para gadis bermimpi tentang suatu hari nanti menjadi pangeran. Tunggu. Petik 1. Grid tiba-tiba membayangkan sesuatu, ketika dia memikirkan Lord. Jika Lord yang berusia 12 tahun, dia dibawa ke kekaisaran sebagai sandera. Bukankah semua wanita di kekaisaran menjadi kekasihnya? Lordku luar biasa. Lord juga mengatakan, jika anak-anak mereka cantik. Wajar jika Grid memuji Lord, yang jenius terbaik di benua itu. Keyakinan Grid pada Lord lebih besar daripada gunung. Di kekaisaran, ada banyak ruang bagi Lord untuk bermain. Tidak, Lord tidak bisa disandera. Dentang. Grid membelai kalung yang ia terima dari Lord. Demi Lord, aku butuh kekuatan untuk melawan kekaisaran. Aku tidak bisa membiarkan Lord memiliki pengalaman menyakitkan. Petik 1. Dia bisa tahan memakan hidangan Idan, jika dia memikirkan hal ini. Grid menguatkan dirinya, saat Idan memasak makanan menggunakan daging monster yang baru saja diburu. Slot iklan. Kamu bisa memasang iklanmu di sini. Ini tidak semudah yang kupikirkan. Mute mengoperasikan bisnis kecil hingga menengah dengan volume perdagangan bulanan hampir 10.000 gold. Saat ini, dia adalah pedagang peringkat ketiga dan merintis benua timur. Dia punya mimpi untuk menjelajahi benua timur dan meningkatkan pelanggannya. Namun, benua timur terlalu sulit dibandingkan dengan benua barat. Berdagang dengan sebagian besar NPC tidak mudah, apapun statusnya. Selain itu, level monster di lapangan sangat tinggi. Sehingga, tidak mudah untuk menavigasi antara kota dan desa. Reputasi yang aku bangun di benua barat tidak diterapkan di sini. Sehingga, aku merasa seperti pemula. Jika dia meningkatkan jumlah pelanggannya di benua timur, dia akan mendapatkan banyak produk khusus dan menjadi lebih kompetitif. Begitu volume perdagangan dan keuntungannya meningkat pesat, dia akan naik ke peringkat teratas pedagang. Muto memimpikannya masa depan yang cemerlang. Tapi sekarang, dia menjadi gugup. Dia sudah tidak memiliki pelanggan selama 10 hari. Sehingga, antusiasmenya mulai menurun. Jika orang-orang di benua timur percaya, jika aku dapat bergerak bebas antara benua timur dan barat, aku akan dapat dengan mudah memperluas bisnisku. Orang-orang benua timur tidak percaya pada gerakan antar benua. Diyakini, jika Muto ditarik ke timur dari barat, karena kecelakaan. Sungguh frustasi. Di masa lalu, Muto adalah seseorang yang terutama berfokus pada perdagangan Erlbutin dari Kekaisaran Sahara. Wilayah Erlbutin dianggap sebagai tempat peristirahatan bagi para bangsawan, dan Muto sering menjual barang-barang berharga di sana. Tapi suatu hari, hubungannya dengan Erlbutin hancur. Saat itulah pasir Reidan mulai dijual sebagai obat umur panjang. Ketika formula konyol, Erlbutin sama dengan obat umur panjang mewah, mulai didirikan, minat para bangsawan dalam barang-barang berharga Muto menurun. Setelah itu, Muto menjadi tidak berarti. Muto membutuhkan benua timur untuk pulih. Jika dia tidak menambah aset di sini, dia tidak lagi dapat mengatasi penurunan volume perdagangan perusahaannya. Melihat tren hari ini, aku mungkin akhirnya jatuh ke peringkat ke-7. Jika dia kehilangan pangkatnya, dia kemungkinan akan kehilangan sponsor. Kebanggaannya sebagai merchant hancur. Begitu aku tiba di Kars, aku harus melihat Raja Cho. Jika aku menunjukkan kepada Raja Budaya Benua Barat. Petik 1. Muto bergerak melintasi benua timur dengan tentara bayaran yang dipekerjakannya, hanya untuk berhenti di tempat. Sebuah pemandangan spektakuler terbentang di lembah gunung di kejauhan. Ini adalah teknik rahasia yang telah diturunkan dalam keluargaku, selama beberapa generasi. Fileting. Keterampilanku telah dilatih untuk menyiapkan makan siang hari ini. Tidak, ini bukan ikan mas, tapi putri duyung. Itu masih setengah ikan. Apa yang salah? Petik 2 tanda tanya petik 2. Itu pemandangan langka. Monster putri duyung level 300 di lembah bergetar, ketika pisau dapur dipegang oleh seorang pria paruh baya di dekat mereka. Yang paling mengesankan adalah, pria berambut hitam yang berusaha melindungi pria paruh baya itu dari putri duyung. Grid. Kelas legendari pertama dan raja pertama. Pria paling terkenal di dunia, yang mencapai prestasi yang tak terhitung jumlahnya. Kenapa dia ada di sini? Apakah ini suatu kebetulan? Senyum muncul di wajah Muto yang bingung. Ini mungkin hubungan yang ditakdirkan. Bahkan, Muto adalah orang yang membenci Grid. Itu karena, Grid adalah orang yang mulai menjual obat dari Reidan. Sebenarnya, kejatuhan Muto disebabkan oleh Grid. Itu wajar untuk merasakan dendam. Tapi pada saat ini, perasaan Muto terhadap Grid tersapu. Itu karena dia berpikir, jika dia terikat pada Grid oleh untaian nasib. Aku akan beristirahat di lembah itu. Tapi, seorang tamu telah tiba lebih dulu di sana.
Apakah kamu keberatan? Seorang tentara bayaran bertanya. Muto menggelengkan kepalanya. Semua kepalamu akan terpotong, jika kamu memintanya pergi. Petik 2 tanda tanya petik 2. Para tentara bayaran mengerutkan kening. Mereka adalah pejuang terkuat dari Zentu. Muto mempekerjakan mereka, karena dia mengakui fakta ini. Namun, pria berambut hitam itu akan membunuh mereka semua. Aku tidak bisa menerimanya. Zentu. Itu adalah sebuah desa di dekat komunitas Queen Rat yang telah dihancurkan oleh seseorang, beberapa bulan yang lalu. Untuk bertahan dari tikus, penduduk Zentu terus-menerus berlatih, dan mendapatkan gelar pejuang. Mereka sangat bangga dengan keterampilan mereka. Haruskah kita melihat, apakah dia benar-benar lebih kuat dari kita? Para tentara bayaran tidak dapat menyembunyikan perasaan tidak nyaman mereka. Oh, jangan makan putri duyung. Itu seperti daging manusia. Mengintip. PPPPok. Petik 2 tanda tanya petik 2. Sebuah ledakan terjadi di lembah. Itu adalah fenomena yang terjadi, ketika pria berambut hitam itu menggunakan ilmu pedang dan sihir. Ini tidak mungkin. Para tentara bayaran kehilangan kata-kata. Mereka nyaris tidak bisa mengusir putri duyung lembah, satu persatu. Putri duyung cukup kuat untuk dibandingkan dengan tikus besar beracun. Tapi, lelaki berambut hitam itu mengeluarkan belasan putri duyung dalam sekejap mata. Dimensinya berbeda. Bagaimana dengan itu? Bukankah dia di kelas yang berbeda? Aku mendengar, jika para prajurit Zentu mengagumi orang-orang yang kuat. Bukankah dia kuat? Teguk. Tentara bayaran tidak menanggapi Muto. Mereka hanya bisa menelan. Mereka merinding. Jika kita menemukan dia secara tidak sadar. Sekarang, kita akan seperti putri duyung. Mereka merinding hanya membayangkannya. Hah? Semua tentara bayaran menggelengkan kepala mereka. Tiba-tiba, pria berambut hitam mengambil jarum dan benang dan mulai menjahit. Apa? Para tentara bayaran terkejut. Muto lebih terkejut daripada mereka. Menjahit kain. Bagaimana Grid, Blacksmith, bisa berurusan dengan kain? Dia benar-benar bukan hanya seorang selebriti. Mereka terus bertemu secara kebetulan, dan Grid adalah sumber minat yang konstan. Muto yakin. Ini kesempatanku. Pertemuan yang tidak disengaja hari ini, akan menjadi kesempatan seumur hidup. Oke, ayo pergi. Pertama-tama, mari sambut dia. Muto mengambil napas dalam-dalam, untuk menghilangkan ketegangan dan kegembiraannya, sebelum berjalan ke Grid dengan tentara bayarannya. Dia bisa mencium bau makanan, saat dia mendekati tapi dia tidak peduli. Bab 635. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Ya, apa reaksi Raja Overgearet? Kekaisaran Sahara, Kastil Sword, Duke Limit. Kuak-kuak-kuak-kuang. Keempat pedang yang Limit gunakan di udara, menghancurkan lapangan. Itu adalah ilmu pedang yang ia latih. Limit yakin jika pedangnya melampaui Great Swordsman Piaro dan bahkan Sword Saint Muller. Tapi karena kurangnya prestasi, dia tidak bisa mengklaim sebagai legenda atau Saint Pedang. Mercedes berlutut di atas debu yang meninggi dan menjawab pertanyaannya. Dia menerima. Hah? Dia membungkuk. Limit menggelengkan kepalanya, karena terkejut. Dia menatap dengan mata hampa, pada Mercedes yang berlutut. Pemberontak yang menghadapi pasukan 100.000 pasukan, menerima tuntutan kekaisaran tanpa protes. Dia tidak memberontak liar. Ya, dia mengikutinya dengan sangat pelan. Di permukaan. Apakah ini berbeda? Itu benar. Grid seperti binatang buas yang tidak bisa dijinakkan. Dia berlutut, tapi tidak bisa menyembunyikan matanya yang tajam. Mata Asmopel. Mata Asmopel, banyak digunakan di kalangan Knight Kekaisaran. Itu berarti, mata yang dipenuhi dengan antusiasme untuk masa depan, tanpa frustrasi oleh cobaan saat ini. Itu adalah mata nomor 2 yang abadi, Asmopel, ketika dia memandangi Piaro. Harem, itu bagus. Ya, itu Raja Overgearet. Limit adalah salah satu dari 6 duke Kekaisaran Sahara. Dari sudut pandang umum, dia adalah orang yang paling setia ke Kekaisaran. Dia tidak marah, ketika mendengar jika Grid tidak benar-benar menyerah. Jika seseorang menyaksikan adegan ini, mereka tidak akan memahaminya. Tapi, Mercedes tenang. Red Knight adalah kelompok yang dibangun kembali oleh Permaisuri Mari, bukan Kaisar Juander. Di permukaan, mereka adalah Knight di bawah kendali langsung Kekaisaran. Namun, kenyataannya berbeda. Mereka tidak berbeda dengan anggota tubuh Permaisuri. Limit, kepala Red Knight, bergerak sesuai dengan kehendak Permaisuri. Sebenarnya, ini tidak seperti ini sejak awal. Limit mengabdikan kesetiaannya kepada Kaisar, ketika dia pertama kali ditunjuk sebagai ketua Red Knight. Tapi, Kaisar mengkhianatinya. 5 adalah pilar. Kaisar Juander menyebut mereka talenta untuk mendukung Kekaisaran dan lebih menyukai mereka daripada Red Knight. Red Knight terpaksa merasa kehilangan, dan ini menyebabkan Limit berbalik sepenuhnya dari Kaisar. Mercedes, aku ingin kamu memberitahu Yang Mulia Kaisar tentang pendapatmu atas Raja Overgearet. Cobalah meyakinkan Kaisar yang marah, untuk mengirim pasukan ke kerajaan Overgearet. Dalam celah itu,
Permaisuri Mari akan punya waktu untuk mengatur kembali faksi-faksi politik. Aku mengerti. Mercedes merespons dengan sopan dan pergi. Dia berjuang saat menunggang kuda putihnya, menuju istana kekaisaran. Aku tidak tahu, apa yang terbaik untuk kekaisaran. Apakah benar menipu yang mulia kaisar? Perjuangan antara faksi meningkat, tentang siapa yang harus menjadi putra mahkota. Mercedes khawatir, kekaisaran akan hancur berantakan. Ada seseorang yang mengawasinya dengan cermat. Dewiku. Itu adalah punggawa Mercedes, Sky. Seorang ranker tidak resmi, dia telah bertindak di kekaisaran sejak Satisfi dibuka. Dia bergabung dengan Black Knight dan baru-baru ini diterima sebagai cadangan di Red Knight. Bakatnya cukup untuk menjadi punggawa Knight pertama. Aku akan berdiri di dekat Dewi selamanya. Senyum lebar. Mercedes adalah wanita cantik yang membuatnya tersenyum, hanya menatapnya. Cinta Sky untuknya, sangat dalam. Itu sama dengan cinta Damian untuk Isabel. Namun, itu tidak murni. Dewi Mercedes, aku pasti akan menjadikanmu budakku. Slot iklan. Kamu bisa memasang iklanmu di sini. Halo, Grid. Ini adalah benua timur. Karena tingkat entry player masih rendah, lebih dari 99,9% populasi adalah NPC. Berbeda dengan benua barat, orang jarang mengenali Grid. Tidak, sama sekali tidak ada. Namun, orang ini mengenalinya dengan satu pandangan. Grid berbalik ke arah pria yang mendekat dan mengkonfirmasi nama di atas kepalanya. Muto. Player. Petik 2. Dia harus sangat terampil untuk berada di benua timur. Grid waspada. Muto mendekat tanpa ragu-ragu. Itu bahkan ekspresi yang bagus. Ekspresi sangat bagus sehingga konyol. Biasanya ini adalah orang jahat. Itu adalah prasangka. Tapi, dia benar untuk waspada. Dunia Satisfi bukanlah tempat yang mudah, di mana semua orang asing di daerah asing ramah. Secara khusus, Grid prihatin dengan 8 orang yang menemani Muto. Eye of Legendary Blacksmith. Itu adalah skill yang memungkinkannya untuk mengintip informasi item, ketika mengobservasinya selama lebih dari 3 detik. Berdasarkan skill ini, 8 orang dengan Muto setidaknya memiliki level 280. Seseorang yang memiliki bawahan tangguh seperti itu, tidak akan biasa-biasa saja. Muto berbicara, ketika Grid menjadi semakin waspada. Aku tidak punya kekuatan tempur apapun. Aku bisa menyeberang ke benua timur, semata-mata karena kemampuan bicaraku. Aku seorang merchant. Aku mengelola perusahaan Muto, yang dinamai menurut namaku. Seorang pria dengan kecerdasan. Grid berbicara tanpa menurunkan penjaganya. Muto menggaruk kepalanya. Tidak seperti Grid, aku tidak berada di level untuk berada pada peringkat yang sama. Tapi, kamu akan dapat menemukanku, jika kamu memeriksa peringkat merchant. Oh. Grid segera memeriksa peringkat dan terkejut. Muto adalah merchant peringkat ketiga. Bukan gertakan, jika dia menjalankan perusahaan. Kalau dipikir-pikir, Lowell berulang kali mengatakan, jika pasar harus tumbuh untuk mendorong perekonomian. Lowell berbicara, tentang perlunya menarik banyak merchant. Namun itu sulit, karena sebagian besar merchant aktif di kekaisaran. Secara khusus, kerajaan Overgearet memiliki batas yang jelas pada populasi. Dari sudut pandang merchant, itu adalah kerajaan dengan nilai kecil. Demi kerajaan, lebih baik membangun hubungan dengan merchant. Grid mengendalikan ekspresinya. Dia tidak sepenuhnya menyingkirkan kewaspadaannya dan menjabat tangan Muto. Grid. Oh. Merupakan suatu kehormatan untuk berjabatan tangan dengan Raja Grid yang bergengsi dari kerajaan Overgearet. Memang, dia adalah seorang merchant. Grid yang ceria, mengajukan pertanyaan kepada Muto. Siapakah orang-orang ini? Mereka adalah tentara bayaran yang aku pekerjakan di benua timur. Seperti yang kamu tahu, monster di sini benar-benar kuat. Jadi, tentara bayaran dari benua barat tidak berguna. Aku saat ini pindah ke Kars. Apakah itu sama untukmu, Grid? Benar. Untuk apa kamu pergi ke Kars? Tujuanku adalah untuk bertemu Raja Cho dan melakukan pertukaran komersial dengannya. Raja Cho. Ekspresi Grid menjadi tidak nyaman. Grid harus menyelamatkan ayah dan putri Han Seokbong, sehingga Raja bisa menjadi musuh. Muto membaca ekspresi Grid, dengan kasar memperhatikan situasinya dan tertawa. Mungkin, ada hubungan buruk antara kamu dan Raja Cho. Mengejutkan sekali. Aku pikir, Grid akan pergi ke Kars untuk membentuk hubungan diplomatik dengan kerajaan Cho. Aku akan senang, jika aku bisa. Situasinya tidak sederhana itu. Mungkin, dia perlu menyakiti Cho King. Grid tidak bisa mengungkapkan tujuannya, ketika Muto masih tidak bisa dipercaya. Muto mundur. Percakapan beralih ke Idan dan Yang Fei. Siapa mereka? Mereka rekan yang tidak biasa. Daripada warrior yang kuat, dia melintasi benua timur dengan seorang pria paruh baya dan seorang wanita muda. Itu hanya mungkin, karena itu Grid. Muto menyaksikan dengan penuh kekaguman, saat Grid menjelaskan. Mereka adalah koki dan ahli teh pribadiku. Wow! Berapa banyak player di dunia ini yang memiliki koki dan ahli teh khusus untuk petualangan? Orang kaya akan bisa menyewa koki, untuk hidangan gourmet. Tapi, Grid adalah satu-satunya dengan ahli teh.
Dia adalah raja karena suatu alasan. Skalanya berbeda. Itu adalah fakta yang terkenal, jika kerajaan Overgearet miskin. Tapi, hanya karena kerajaan itu miskin, bukan berarti Grid harus miskin. Grid dikabarkan cukup kaya, dan menghasilkan uang untuk membangun kerajaan sendiri. Aku harus dekat dengannya. Dari sudut pandang merchant, tidak ada yang salah dengan pertukaran dengan orang kaya. Apalagi, jika orang itu adalah raja suatu kerajaan. Muto menatap Grid dengan mata bersinar. Apakah kamu mau makan? Chef Idan menyerahkan sepiring kepada Muto. Itu sepiring sup. Bisakah aku benar-benar menerima? Aku baru saja selesai menyiapkan makan siang. Masih banyak yang tersisa. Aku akan makan untungnya. Orang apa yang bisa menolak makanan gratis? Muto sangat senang dengan bantuan Idan dan dengan senang hati mengambil sup. Pada saat ini, aroma tajam menusuk hidungnya. Tapi staminanya rendah, jadi dia menaruh sup ke mulutnya dan menelannya. Lalu, dia merasakan neraka. Anda telah mengkonsumsi sesuatu yang tidak boleh dimakan. Anda telah diracuni, besar. 1840 HP dikonsumsi per detik dan kulitmu sudah mulai membusuk. Keok. Muto merasakan bahaya bagi hidupnya. Dia harus mengambil obat penawar tingkat tertinggi, untuk mengobati racun. Itu adalah penangkal mahal untuk membayar makanan gratis. Apa ini? Apakah itu upaya pembunuhan? Mata Muto waspada, ketika dia melihat Grid. Tapi, itu hanya sesaat. Kamu tidak tahu tentang memasak. Meludahkan hidangan terbaik yang aku buat, tes-tes. Petik 2. Idan adalah karakter seperti itu. Muto terlambat menyadari dan menatap Grid dengan muram. Untuk menyewa pembunuh potensial sebagai koki. Jelas, jika rumor Grid tidak benar. Grid menjalani hidupnya, tanpa mengetahui kesenangan makanan enak. Ya, pria miskin. Muto merasa simpatik terhadap Grid. Muto mengerutkan kening dan menyarankan. Jika kamu tidak keberatan, bisakah aku menemanimu? Tujuan kita dalam bertemu Raja Cho berbeda, tapi arahnya sama. Aku pikir akan baik untuk menjadi teman. Aku pribadi akan senang, jika aku bisa berinteraksi dengan Grid. Baik, tapi, sebuah parti tidak akan dibentuk. Aku tidak ingin berbagi XP. Tentu saja. Namun, jika barang-barang itu dibagikan oleh pemimpin parti, maka aku bersedia menawarkan sebuah parti. Pengawalmu, sepertinya cukup berguna. Petik 2. Tidak, aku akan melewatkannya. Bagaimana kamu menolak bantuanku? Petik 2. Tentu saja, aku akan mendistribusikan barang secara adil. Petik 2. Aku mengerti. Raja suatu kerajaan tidak akan menipu seorang merchant. Petik 2. Kedua orang itu bergerak bersama, selama 5 hari sebelum tiba di Kars. Dalam prosesnya, mereka banyak berbicara. Grid mencoba berteman dengan seorang merchant ranker, sementara Muto menganalisis kata-kata dan ide-ide Grid, untuk melihat visinya tentang kerajaan Overgearet. Hasil. Apakah mungkin bagimu untuk menerima perusahaan Muto di kerajaan Overgearet? Berkat itu bergulir ke tangan Grid. Selain itu, Grid jadi tahu fakta baru, berkat Muto. Pertama-tama, dimungkinkan untuk berpindah antar benua, tanpa menggunakan scroll. Kedua, kekuatan ekonomi kekaisaran cukup besar, hingga jauh melebihi harapannya. Ketiga, orang biasa tanpa perlawanan kondisional pasif, akan mendapatkan resistensi terhadap racun, jika mereka terus makan masakan Idan. Itu adalah persahabatan yang bermanfaat.